Kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 semakin dekat. Namun Persebaya Surabaya belum mendapat kepastian mendapat striker asing. Terbaru, Lukas Tijknos, striker asal Belanda yang pernah bermain di Inter Milan, dikabarkan belum menandatangani kontrak yang disodorkan Persebaya Surabaya. Padahal rencananya, Lukas Tijknos bakal dikenalkan sebagai striker asing baru Persebaya pada awal Juni tahun 2022 nanti. Mengantisipasi gagal mendapatkan ex-striker Inter Milan ini, Persebaya disebut-sebut menyiapkan rencana darurat. Hal itu diungkapkan akun Twitter @rawonstats yang memiliki kedekatan dengan Persebaya. Yet another rumor true, @goldmin82, despite waiting a contract to get signed, Persebaya has prepared a contingency plan. However, we hope that everything will go according to the original plan, ungkap @rawonstats dalam cuitannya, Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022. Meski menunggu kontrak ditandatangani, Persebaya sudah menyiapkan rencana darurat. Namun, kami berharap semuanya akan berjalan sesuai rencana awal. Informasi senada disampaikan akun @beritapersebaya. Menurutnya, hingga kini manajemen Bajul Ijo masih menunggu jawaban sang striker. Manajemen Persebaya masih bersabar menunggu jawaban. Sejauh ini, Persebaya belum berpikir untuk mengalihkan perburuan. Namun semua bisa berubah bila sepekan ke depan tak ada jawaban. Bisa saja Persebaya mengubah rencana, ungkap @beritapersebaya. Dijelaskan bahwa bukan masalah harga transfer yang ditawarkan Green Force. Namun pemain 29 tahun ini masih mempertimbangkan keluarganya. Sebab, ia masih punya bayi yang tidak memungkinkan dibawa ke Indonesia. Dalam unggahannya di akun Instagramnya pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Tijknos memamerkan foto bayi perempuan anaknya. Disebutkan, anaknya itu lahir pada tanggal 20 Februari tahun 2022 dengan diberi nama Gigi Lily Tijknos. Welcome to our family Princess Gigi Lily Tijknos tanggal 20 Februari tahun 2022, sebut Tijknos di akun @lukas_tijknos. Persebaya already made a verbal agreement with a distinguished foreign striker. Paperwork and details would be arranged as soon as possible, cuit @rawonstats, Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Untuk diketahui, Lukas Tijknos menjadi striker paling santer yang dikaitkan Persebaya. Mantan pemain timnas Belanda ini pernah membela sejumlah klub top Liga Eropa. Sebut saja, Inter Milan, Liga Italia, Feyenoord dan Twente FC, Liga Belanda, Eintracht Frankfurt, Liga Jerman, hingga Sporting CP, Liga Portugal. Namun performa Tijknos saat ini jauh menurun. Terlihat 2 musim ini bersama OFI Kriet yang dibelanya. Sejak didatangkan tanggal 25 Januari tahun 2021, Tijknos hanya mencetak 3 gol dari 24 pertandingan di Liga Yunani bersama OFI Kriet. Selain itu, riwayat cedera Tijknos juga mengkhawatirkan. Di sisi lain, Lukas Tijknos masih terikat kontrak dengan OFI Crete hingga tanggal 30 Juni tahun 2023. Ini berarti, jika Persebaya merekrut Tijknos, harus menebus sisa kontraknya. Sedang market value Tijknos saat ini, berdasar Transfermarkt tercatat 5,21 miliar rupiah. Namun dibanding striker asing yang sudah eksis di Liga 1, harga Tijknos lebih murah. Dibanding Ilyas Pasojevic yang sudah berusia 34 tahun, misalnya. Pemain Bali United ini dibanderol 5,6 miliar rupiah. Meski sudah tua, namun Pasojevic masih bisa mencetak 23 gol pada Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 lalu dan mentasbihkan dirinya sebagai striker tergacor. Begitu juga dengan Ciro Alves yang baru direkrut Persib Bandung. Striker asal Brasil ini membukukan 20 gol pada musim lalu bersama Persikabo, meski usianya sudah 33 tahun. Harga Ciro juga lebih mahal dari Lukas Tijknos, yakni 6,08 miliar rupiah. Bajul Ijo juga pernah memiliki striker tua pada musim lalu, yakni Samsul Arif. Bahkan usia Samsul jauh lebih tua dari Lukas Tijknos, yakni 37 tahun.
Ada selisih 8 tahun dari Castaignos. Namun pemain asal Bojonegoro itu masih bisa mencetak 11 gol pada musim lalu. Sayangnya, Samsul memilih hengkang dan kini bergabung ke Persis Solo. Satu lagi mantan pemain Persebaya Surabaya resmi bergabung PSIS Semarang. Setelah Taisei Marukawa, kini giliran Octavianus Fernando merapat ke tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar. Ini menjadi menarik, karena adik Octavianus, yakni Marcelino Ferdinand tetap membela Persebaya Surabaya. Jadi pada kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023, nanti kakak dan adik ini akan bertemu di lapangan sebagai lawan saat Persebaya berhadapan dengan PSIS. Octavianus Fernando menjadi penggawa Persebaya sejak tahun 2017. Namun di Liga 1 musim lalu, ia kalah pamor dengan Marcelino Ferdinand. Sang kakak jarang mendapat menit bermain di tim Bajul Ijo dan banyak mengisi bangku cadangan. Sedang Marcelino yang notabe sebagai adik, malah berkibar. Dari 23 pertandingan, pemain 17 tahun itu mengoleksi 4 gol dan 7 assist bersama Persebaya di Liga 1 musim lalu. Performa apiknya membuat Marcelino Ferdinand terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022. Kalah pamor, Octavianus memilih hengkang. Pemain yang berposisi sebagai winger ini akhirnya resmi bergabung PSIS, menyusul Taisei Marukawa. Ovan hari ini resmi bergabung bersama PSIS. Yang bersangkutan didatangkan untuk menambah daya dobrak PSIS di lini depan, kata Chief Executive Officer, CEO PSIS, Yoyo Sukawi dikutip Zona Surabaya Raya dari laman resmi klub, Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Hal ini supaya kedalaman skuad di barisan depan PSIS juga semakin baik. Semoga Ovan bisa cepat beradaptasi dengan PSIS. Selamat bergabung, Ovan. Bawa PSIS berprestasi musim ini ya, lanjut Yoyo Sukawi. Sementara itu, Ovan panggilan Octavianus Fernando mengungkapkan harapannya bergabung PSIS. Pemain berusia 28 tahun ini ingin bersinergi dengan semua stakeholder PSIS untuk mempersembahkan prestasi di Liga 1 musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Setelah bergabung bersama PSIS, saya ingin bersinergi dengan semua pemain, pelatih, manajemen dan supporter untuk membangun hal yang positif demi mencapai target kita bersama di papan atas. Dan bukan tidak mungkin dengan kerja keras dan kerja bersama, PSIS bisa juara musim ini, papar Ovan.